Kami berbangga di dalam Engkau ya Tuhan, ketika Engkau berkenan hadir di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, memulihkan kehidupan kami, menguatkan kami, melawat kami, dan menyelamatkan kami. Tiba saatnya Bapa, kami siap untuk belajar dari firman-Mu. Mohon hikmat, kekuatan baru, dan urapan baru daripada Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya maupun bagi setiap jemaat Tuhan yang akan menerimanya. Biarlah melalui pemberitaan firman-Mu pada malam ini, kami sama-sama diurapi, diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Bapa, seyogianya hati kami haus dan rindu akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Silakan duduk kembali. Ada seorang mahasiswa yang mengirim surat kepada keluarganya yang ada di kampung halaman. Surat itu berisikan seperti begini: kepada yang terhormat ayahanda yang ada di kampung halaman, mohon maaf sebelumnya karena hampir setahun baru saya mengirim berita ke ayah. Namun sebelum ayah membaca lebih jauh, mohon ayah duduk santai terlebih dahulu. Ayah, saya pernah jatuh dari lantai 4 di kos saya. Saya membuka jendela, tiba-tiba kepala saya pusing dan terpental keluar. Saya terkapar dan tidak sadarkan diri, dan tulang belakang saya patah. Untung saya ditemukan dengan seorang laki-laki yang baik hati. Sang pemuda itu melarikan saya ke rumah sakit. Selama kurang lebih 3 bulan saya dirawat di rumah sakit dengan seorang pemuda tersebut. Setelah waktu demi waktu, pemulihan demi pemulihan terjadi dalam hidup saya. Akhirnya saya dibawa kembali oleh sang pemuda tersebut ke rumah kosnya, dan kami tinggal bersama-sama di rumah kosnya. Dia baik sekali ayah. Dia sangat mempedulikan saya. Dia sangat memperhatikan saya. Meskipun dia juga punya masalah besar. Dia punya penyakit virus yang sangat misterius, dan tampaknya virusnya juga itu telah menggerogoti kehidupan saya. Tapi ada hal yang saya mau sampaikan kepada ayah, bahwa saya sudah beberapa bulan tidak datang bulan. Saya kira semakin lebih parah perasaan orang tua ketika mendengar berita ini. Namun kami belum tahu bagaimana mengurus anak karena kami belum berkeluarga secara sah. Itulah sebabnya ayah, saya baru mengirim berita kepada ayah, kepada keluarga, karena hal ini harus saya jelaskan dengan baik-baik. Begini ayah, sebenarnya saya tidak pernah jatuh dari lantai 4. Saya juga tidak pernah pingsan ayah. Saya tidak pernah juga dibawa ke rumah sakit. Bahkan punggung saya tidak pernah patah. Saya juga tidak pernah bertemu dengan seorang pemuda yang bervirus itu. Bahkan saya tidak pernah tinggal bersama-sama dengannya. Apalagi mau bersetubuh dengan dia. Yang jelas ayah bahwa saat ini saya tidak hamil. Saya hanya ingin menyampaikan kepada ayah bahwa dari semua mata kuliah saya di kampus tidak ada yang lulus. Lalu sang ayah itu
berkata sendiri di meja itu ketika ia memandang surat itu, "Yang penting anak-anakku di sana, engkau baik." Lalu sang anak itu menutup suratnya, "Semoga keluargaku di kampung halaman baik-baik juga." Dalam artian bahwa sekiranya keluargaku yang ada di kampung halaman semuanya dalam keadaan selamat. Bolehkah Bapak Ibu saudara-saudara berkata kepada orang-orang yang engkau kasihi di samping kiri kananmu bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan engkau? Boleh? Baik, kita mulai. Makan. Saya tahu Bapak Ibu bahwa orang-orang yang ada di samping kiri kanan kita juga memiliki keluarga. Bukankah seperti itu? Bahkan orang-orang, bahkan kita semua yang hadir dalam ruangan ini, kita adalah keluarga. Itulah sebabnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sepantasnya kita bersyukur ketika Tuhan masih berkenan bagi kita memberikan waktu kesempatan untuk menikmati keselamatan, menikmati kebersamaan dan menikmati sukacita. Dibanding dengan orang-orang yang ada di jauh di sana Bapak Ibu, yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, yang ada di Jawa, mereka dalam keadaan tidak baik-baik. Walaupun tidak dapat disangkal bahwa sepanjang tahun ini tentunya tidak sedikit juga pergumulan tantangan yang kita hadapi, tetapi puji Tuhan, kalau malam ini kita masih ada sebagaimana adanya. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itu baru permulaannya. Saya hanya diberikan waktu hanya 20 menit sampai 25 menit. Mudah-mudahan bisa sampai kepada standar ya. Nanti kasih saja kode kalau saya sudah kasih kode itu tadi, kalau saya sudah lama-lama ya bikin batu-batu yang agak panjang. Mana itu negara dan anteng? Iya. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan dengan tema yang kita akan pelajari bersama-sama pada malam hari ini, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Jangan diperhatikan fotonya ya. Yang menyampaikan firman Tuhan supaya diperhatikan, jangan diperhatikan yang pakai baju merah. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang kedua, pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Saya akan membacakan dalam terjemahan baru 2. Firman Tuhan berkata demikian, "Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Amin atas firman Tuhan bagi kita sekalian. Dan berbahagialah orang yang senantiasa mendengarkan dan melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kalau kita berbicara tentang keluarga Bapak Ibu, tentunya itu bukan hanya berbicara tentang sebuah kerabat. Adanya ibu dan ayah, opa dan oma, tante dan om, adanya anak,
di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi keluarga juga berbicara tentang sebuah hubungan cinta kasih seperti suami istri. Next, ya. Dan bukan hanya sebagai suami istri saja, tetapi juga menjadi sebuah relasi atau hubungan di tengah-tengah lingkungan, entah itu di kampus, di sekolah, atau di kompleks, ataukah di tengah-tengah pekerjaan atau kesibukan tanggung jawab yang Tuhan sudah karuniakan bagi kita. Bukan hanya itu Bapak Ibu, tetapi keluarga juga berbicara tentang sebuah ikatan secara spiritual. Seperti yang tampak di layar Bapak Ibu, di depan Bapak Ibu ada laki-laki yang ganteng dari antanginya. Mereka ini diikat dengan sebuah persekutuan di dalam kasih Tuhan. Dan ketika kita memperhatikan Bapak Ibu, apa yang ada di hadapan Bapak Ibu ini, tentunya ini mengagumkan, ya, memberikan kesenangan bagi kita, memberikan rasa bangga bagi kita. Ketika suami istri berjalan baik di mall maupun di jalan raya, lalu dia bergandengan tangan, betapa nikmatnya kelihatan. Bagi orang tua yang mungkin jarang untuk berpegangan tangan ketika berjalan, ketika melihat pasangan suami seperti itu, rasanya juga mau gandengan tangan. Ketika kita melihat orang-orang yang berpelukan di sini, Bapak Ibu, tentu kita berbangga. Rasa-rasanya kelihatan tidak ada duka, tidak ada masalah, tidak ada persoalan yang terjadi. Dan ketika kita melihat di tengah-tengah kesibukan, ada waktu bagi mereka untuk bercanda. Karena apa? Ikatan-ikatan secara emosional. Dan juga di tengah-tengah kesibukan dalam persekutuan, masih ada waktu untuk bercanda, ya. Untung minumannya di depan tidak terlalu kentara. Yang sebenarnya di hadapan mereka itu hanya aqua saja. Minuman 500 rupiah. Tetapi tamparan kelihatannya Bapak Ibu betapa menyenangkan. Dan apa yang mereka alami ini Bapak Ibu, apa yang kita saksikan ini Bapak Ibu, sesungguhnya itu adalah suasana surgawi yang ditransfer, yang diutus atau yang dibawa ke dalam dunia ini. Namun dengan sukacita, dengan penuh damai ini Bapak Ibu, iblis tidak senang melihat sukacita itu, kedamaian itu, kebersamaan itu, persekutuan itu. Sehingga berbagai-bagai macam cara yang digunakan supaya kebersamaan itu, kasih sayang itu, persekutuan itu Bapak Ibu hancur. Kita melihat Bapak Ibu, ketika Adam dan Hawa sebagai keluarga yang pertama di Taman Eden, betapa senangnya menikmati segala cinta kasih Tuhan, berkat Tuhan. Iblis berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya cinta kasih itu, kedamaian itu, kesenangan itu akan dipatahkan dan dihancurkan. Next. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu, bukannya mereka lagi saling merangkul, bergandengan tangan, saling tawa, tetapi mereka saling menyalahkan. Mereka saling untuk membela diri. Mereka tidak ada sebuah ketulusan, kejujuran untuk mengakui segala kelemahan, keterbatasan mereka. Mereka saling menyalahkan. Ada ngikor itu. Tak salah pula susi kita kena ngikor. Pastor aja, ya. Minta maaf kalau tidak ada yang, kalau ada yang tidak benar. Mungkin saya tidak akan seperti begini, saya menyentuh, tidak menyuruh saya, memberikan saya. Dan apa jadinya? Lalu Hawa lain katakan,
ular yang memberikan. Bukan hanya itu Bapak Ibu, dalam keluarga Adam juga. Ketika Tuhan sudah memberikan keturunan di dalam keluarganya, muncullah sebuah iri, muncullah sebuah kebencian. Next. Muncullah sebuah kekerasan, muncullah sebuah pembunuhan Bapak Ibu. Karena apa? Dosa. Sehingga terjadilah pembunuhan kepada Habil. Dia mengajak anak adiknya memiliki sebuah pemikiran bahwa tidak mungkin kakakku akan berbuat seperti ini. Setelah mereka ada di sebuah tempat yang aman, mereka sikat, lalu dia membunuhnya. Bukan hanya itu Bapak Ibu, kita melihat bagaimana sebuah pengalaman yang terjadi dalam kehidupan Daud ketika ia melakukan sebuah persinahan kepada Batseba. Dalam waktu yang sekejap Bapak Ibu, Daud terjerumus ke dalam dosa. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan, terbayangkan, itulah yang terjadi dalam keluarga Daud. Kita melihat di dalam keluarga Ishak Bapak Ibu dan Ribka, baru dalam kandungan sudah mulai saling bertengkar sampai ia dewasa. Dalam keluarga Ishak Bapak Ibu terjadi sebuah kasih sayang di antara ayah dan ibu yang saling membeda-bedakan. Dalam artian bahwa ada pilih kasih. Ayah mengasihi Esau sebagai anak papa, dan Yakub adalah anak mama. Bukan hanya itu Bapak Ibu, tetapi di tengah-tengah keluarga ada ketidakjujuran. Mereka saling membohongi. Istri membohongi suami, anak membohongi orang tua. Dan saudaranya membenci saudaranya. Itulah hal-hal pekerjaan setan Bapak Ibu, yang tidak pernah senang melihat ketika ada kedamaian, ketika ada sebuah sukacita di tengah-tengah keluarga. Itulah sebabnya Bapak Ibu tidak heran ketika keluarga jatuh ke dalam dosa, Allah bertanya kepada Adam, di manakah engkau? Next. Dan ketika Kain telah membunuh Habil, Allah bertanya kepada Kain, di manakah Habil adikmu itu? Dan ketika Daud bersila Bapak Ibu dengan Batseba, datanglah firman Tuhan kepada Daud melalui Nabi Nathan. Mengapakah engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Di sini kita dapat melihat Bapak Ibu bahwa Allah hadir bukan karena keluarga tidak punya masalah. Allah hadir bukan karena keluarga itu ada dalam keadaan baik-baik, tetapi Allah hadir di tengah-tengah keluarga ketika keluarga itu berada di pintu atau ambang kehancuran, berada di dalam sebuah keputusasaan dan di dalam ketidakberdayaan. Dan berbagai-bagai macam bentuk Allah hadir di dalam kehidupan umat manusia untuk menyelamatkan keluarga. Sama seperti ketika Allah hadir di tengah-tengah keluarga Adam Bapak Ibu. Dia datang untuk menyapa dan memanggil Adam, di manakah engkau? Ketika Allah hadir di tengah-tengah keluarga Abraham dan Yakub, dan ketika Allah hadir di tengah-tengah keluarga yang ada
seorang janda yang ada di Sarfat. Ketika Allah hadir di tengah-tengah keluarga Zakaria dan Elizabeth, ketika Allah hadir di tengah-tengah keluarga Yusuf dan Maria, dan ketika dia lahir dalam keluarga yang ada di Kana, ketika mereka ada di dalam keadaan kesukaran. Karena apa? Persiapan pada waktu itu sudah mulai mengurang dan mengkhawatirkan. Tetapi ketika Allah hadir di tengah-tengah keluarga mereka, Allah diberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang terindah dan membahagiakan. Kalau demikian Bapak Ibu sidang masyarakat Natal yang dikasih di dalam Tuhan, persoalan atau masalah apakah yang sering terjadi dalam keluarga sehingga diselamatkan oleh Allah? Persoalan atau masalah apakah yang sering terjadi dalam keluarga sehingga perlu diselamatkan oleh Allah? Yang pertama Bapak Ibu yang kita lihat berdasarkan dengan pembacaan kita tadi di dalam ayat yang ke-21, saya dapat menyimpulkan bahwa salah satu persoalan atau masalah di sini ialah masalah dosa. Masalah dosa Bapak Ibu bukan masalah sakit penyakit, bukan masalah finansial, kebutuhan sehari-hari, bukan masalah penderitaan, tetapi masalah dosa. Dan itu adalah akar setiap persoalan dalam keluarga kita. Dosa yang merusak relasi di tengah-tengah keluarga kita Bapak Ibu. Dosa yang merusak kepercayaan di antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara rekan sekerja, antara tetangga dengan tetangga. Dosa yang memecah belahkan hubungan kita Bapak Ibu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah masyarakat atau komunitas di mana kita berada. Dosa yang menimbulkan kepahitan hidup Bapak Ibu. Dosa yang melahirkan kekerasan, ketidaksetiaan di tengah-tengah hidup dan di tengah-tengah keluarga kita. Bahkan ketika kita melihat di dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat yang kedua, apa yang dapat memisahkan Allah dengan kita kalau bukan dosa? Apa yang menyebabkan seruan kita, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Tidak lain karena dosa. Berbagai-bagai macam bentuk dosa dalam keluarga kita Bapak Ibu. Di tengah-tengah keluarga seseorang Bapak Ibu, ada dosa egoisme, ada dosa kebencian, ada dosa dendam, ada dosa iri hati, ada dosa perselingkuhan, ada dosa kekerasan, ada dosa kecanduan digital, ada dosa amarah Bapak Ibu yang tidak terkontrol, dan berbagai-bagai macam bentuk dosa yang merongrong kehidupan seseorang, yang merongrong keluarga kita Bapak Ibu, sehingga damai sukacita tidak menjadi bahagian di tengah-tengah kehidupan. Ketika keluarga Yusuf berada di ambang kehancuran, di saat Yusuf tahu bahwa Maria sudah mengandung, dan Yusuf belum bersetubuh dengan Maria, tetapi sudah mengandung. Yusuf tidak menerima kejadian itu, bahkan Yusuf memandangnya sebagai sebuah pelecehan. Yusuf memandangnya sebagai sebuah penghinaan kepada dirinya. Itulah sebabnya seugianya lah, sepantasnya lah Yusuf ingin menceraikan Maria secara diam-diam, walaupun Yusuf sangat mencintai Maria. Tetapi apa yang terjadi dalam hubungan mereka, dalam keluarga mereka pada waktu itu, tidak bisa dapat dikelola oleh pikiran Yusuf, tidak bisa diterima oleh hati Yusuf. Itulah sebabnya dia ingin untuk menceraikan Maria. Karena apa? Mereka tidak mau mengambil sebuah konsekuensi
yang begitu tinggi, yang nantinya akan menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat pada umumnya, bahkan di tengah-tengah keluarga Yusuf sendiri. Namun di dalam sebuah kecemasan, di dalam sebuah kebimbangan Bapak Ibu, di dalam keadaan keputusasaan seperti itu Bapak Ibu, datanglah firman Allah melalui malaikat Allah kepada Yusuf. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Natal adalah bukti bahwa Allah peduli dengan keluarga. Jaminan untuk keluarga Bapak Ibu, artinya bahwa keluarga yang menjadi objek, keluarga yang menjadi sebuah sasaran kasih Allah, dan keluarga yang akan melanjutkan setiap anggota keluarga. Keluarga yang akan menyampaikan dan membina, mengarahkan setiap anggota keluarga, dan anggota keluarga akan merefleksikan, menyalurkan dan menyampaikan kepada keluarga yang lain. Dan ketika Allah hadir di dalam keluarga Bapak Ibu, percayalah bahwa kasih akan menggantikan konflik. Ketika Allah hadir di dalam keluarga Bapak Ibu, maka pengampunan akan menghapus luka. Pengampunan akan menghapus kepahitan. Pengampunan akan menghapus dendam. Dan ketika Kristus hadir di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu, keselamatan akan semakin lebih nyata di tengah-tengah keluarga kita. Kalau kita ingin supaya keluarga kita diselamatkan, izinkan Yesus hadir di dalam keluargamu, dan selalu tunduk kepada otoritas dan kehendak Allah, bukan karena keegoan dan kepentingan diri kita sendiri. Persoalan atau masalah yang kedua Bapak Ibu, yang seringkali terjadi dalam keluarga sehingga perlu diselamatkan oleh Allah, bukan hanya masalah dosa, tetapi masalah kekhawatiran hidup. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-23 yang mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan Yusuf, ketika Yusuf dalam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan dan kebimbangan, ketidakberdayaan Bapak Ibu karena masalah. Ketika Yusuf diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan dan masalah yang begitu rumit, Yusuf tidak tahu apa yang ia akan lakukan. Dia mau kemana? Untuk mau meminta sebuah pertimbangan dan petunjuk. Namun karena Yusuf ini adalah orang yang sangat tulus hati, hidupnya benar di hadapan Allah, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang memiliki loyalitas Bapak Ibu di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya Allah mempercayakan sebuah tanggung jawab yang besar bagi mereka. Karena Allah mengenal dan mengetahui bahwa di tengah-tengah keluarga mereka ada sesuatu yang unik yang dimiliki oleh Yusuf dan Maria. Itulah sebabnya Bapak Ibu, apa yang tidak pernah terpikirkan bagi Yusuf dan Maria, itu yang dilakukan oleh Allah, menghadirkan putra Natal di tengah-tengah keluarga mereka. Allah datang menyapa dan menghibur serta mengarahkan kehidupan keluarga Yusuf sesuai dengan rencana dan kehendak Allah melalui kehadiran Immanuel di tengah-tengah keluarga Yusuf. Di sini kita belajar Bapak Ibu bahwa walaupun sesuci-sucinya
tetapi sebagai keluarga tidak terlepas dengan sebuah persoalan atau masalah. Kalau Bapak Ibu melihat kondisi dan keadaan gembalanya, mungkin baik-baik saja, mungkin begitu senyum-senyum saja, dan mungkin tidak ada masalah yang terjadi dalam hidup mereka. Tetapi tahukah kita Bapak Ibu bahwa setiap keluarga tentunya tidak terlepas dari sebuah persoalan. Saya sering katakan bahwa lain orang, lain pergumulannya, lain keluarga, lain persoalannya, lain pekerjaan, lain persoalannya, lain persekutuan, lain persoalannya. Itu berarti Bapak Ibu bahwa kehidupan manusia, keluarga Bapak Ibu, persekutuan Bapak Ibu tidak terlepas dengan sebuah persoalan atau masalah, secara khusus masalah kekhawatiran hidup. Banyak hal yang seringkali mengancam kehidupan kita Bapak Ibu, untuk melemahkan iman kita karena berbagai-bagai macam faktor kekhawatiran. Entah itu karena kesehatan, entah itu karena kebutuhan ekonomi, entah itu karena pekerjaan yang terancam, entah itu karena relasi-relasi di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Tetapi tahukah kita Bapak Ibu, bahwa di dalam berbagai-bagai macam kesukaran kehidupan ini, Allah tidak pernah jauh dari hidup kita. Dia adalah Immanuel. Dia telah hadir Bapak Ibu dalam hidup kita. Dia telah hadir dalam keluarga kita Bapak Ibu. Untuk apa? Menghibur kita, menguatkan kita, memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Walaupun itu begitu berat persoalan, masalah, kekhawatiran mungkin kita hadapi dalam hidup ini. Tetapi melalui perayaan Natal malam ini, di sepanjang tahun ini Bapak Ibu akan mengingatkan bagi kita bahwa sesungguhnya di dalam berbagai-bagai macam persoalan, Allah senantiasa hadir di dalam keheningan kehidupan kita. Saat keluarga Yusuf menghadapi badai atau masalah, Yusuf lebih mengutamakan kehendak Allah dibanding dengan ego atau harga diri sebagai seorang laki-laki. Kadang-kadang seorang laki-laki atau seorang pemimpin dalam keluarga begitu tinggi egonya. Karena apa? Kita ini laki-laki, kita ini pemimpin, kita ini pencari. Nah, namun kita tidak sadar Bapak Ibu bahwa mungkin ada kehendak Allah, mungkin ada rencana Tuhan di balik setiap pergumulan persoalan terjadi dalam hidup kita. Apakah kita akan menjunjung tinggi ego yang ada pada diri kita, ataukah kita mau tunduk kepada otoritas Allah? Sama seperti Yusuf, kalau dia mau mengikuti egonya Bapak Ibu, tidak ada hukum yang bisa dapat menyalahkannya. Karena apa? Persinahan pada waktu itu, kecuali kalau perceraian pada waktu itu terjadi, bisa terjadi kalau ada persinahan. Dan apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga Yusuf Bapak Ibu? Secara manusiawi mungkin saja penilaian Yusuf, pasti Maria ini sudah bersih. Dan kalau Yusuf akan menceraikannya, ada sebuah jawaban ketika ia diperhadapkan dengan sebuah hukuman. Tetapi ketika firman Allah datang kepada Yusuf, Yusuf tidak akan menjunjung tinggi ego di dalam kehidupan, di dalam diri sebagai seorang laki-laki, sebagai sebuah keturunan raja juga Bapak Ibu, tetapi dia tunduk kepada otoritas Allah. Apa yang dicatat di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 ini Bapak Ibu, itu sangat sinkron apa yang dicatat oleh kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Konteks ini Bapak Ibu terjadi pada saat Yerusalem mau diserang. Kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama sampai ayat ke-7, di situ kita bisa dapat melihat apa dasar kata Immanuel itu datang kepada Ahaz.
di mana sedang dalam ketakutan atau kecemasan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Yesaya menyuruh Ahaz untuk meminta petunjuk daripada Tuhan. Tetapi Ahaz tidak mau, karena apa? Ahaz tidak percaya kepada Allah. Ahaz khawatir Bapak Ibu. Ahaz merasa tidak layak Bapak Ibu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, firman Tuhan datang, jangan takut, karena sesungguhnya Allah bersamamu, Allah menyertaimu, dan Allah menolongmu. Menjadi perlindungan bagi kita malam ini Bapak Ibu. Moga kita mempercayainya dalam setiap keputusasaan kita. Moga kita mau mempercayai Allah di dalam sebuah ketidakberdayaan kita atau di dalam kekhawatiran kita. Ataukah kita mau menuruti kehendak kita, ego kita, atau keinginan kita. Ingat bahwa tidak ada dosa yang begitu besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Tidak ada kesalahan yang begitu fatal yang tidak bisa diperbaiki oleh Allah. Demikian pun juga Bapak Ibu, tidak ada masalah yang terlalu rumit untuk mau diselesaikan oleh Allah. Yang penting di sini Bapak Ibu ialah bagaimana kepekaan kita untuk mendengarkan suara Allah. Bagaimana kesediaan kita untuk tunduk kepada kehendak Allah, perintah Allah. Ketika kita mau peka dan tunduk kepada otoritas Allah, pergumulan besar yang dihadapi oleh Yusuf berubah menjadi sebuah keselamatan yang besar terjadi di atas muka bumi ini. Saya yakin Bapak Ibu bahwa apa yang sering terjadi dalam kehidupan kita yang mungkin saja mengecewakan, mengkhawatirkan dan menakutkan, ketika kita mau peka terhadap suara Tuhan dan tunduk kepada otoritas Tuhan, maka di balik setiap persoalan masalah, tantangan dan rintangan telah akan diubahkan oleh Allah menjadi mutiara-mutiara yang terindah. Immanuel, Allah menyertai kita, Allah menolong kita, Allah bersama-sama dengan kita. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Yang pertama Bapak Ibu, dari kuasa dosa. Yang kedua Bapak Ibu, ialah dari kekhawatiran hidup. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sejenak bagi kami. Ampuni kami Bapa jikalau kami tidak mampu dan tidak sanggup untuk melakukan kehendak-Mu dan tidak memahami segala rancangan-rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Tetapi tuntunlah kami sama seperti Engkau menuntun keluarga Yusuf untuk memahami dan mengerti segala rancangan-rancangan Tuhan yang terindah di tengah-tengah hidup maupun di dalam keluarga mereka. Kerinduan kami bersama ya Tuhan, sekiranya di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah relasi kami satu dengan yang lain, sekiranya itu juga Tuhan akan nyatakan rancangan-rancangan yang terindah bagi kami, sehingga biarlah hidup kami senantiasa memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa. Amin. Itulah renungan yang telah kita dengarkan bersama. Diucapkan terima kasih kepada